Guys, ya Iya, biarkan ya, saya menebak bahwa betul. yang paling banyak kayaknya yang pilih itu dari kalangan perempuan ya. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone, every daily Londoners. Yeah, we meet again in our English podcast, and as usually, we are inviting one of a very important person together with us No, today, and today is very unique topic because we are going to talk about a life, about a business, about and everything to a man who is who has a very potential uh, in everything. Yeah, and now together with us, Mr. Aldi. Yeah, yeah. Halo. okay. Hello, Mr. Aldi. How are you Yeah. today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Glad to be here. Yes. Yeah. Thank And you for asking, by the way. How okay. about you? I am fine. Alhamdulillah. You know, one of the I'm waiting for you coming here is Okay. when did when are you finished from your university Yeah. and coming here and share your everything Yes. what you got. Yeah, Yeah, it's as an honor long as for you me. It's an love. honor. Okay, well, maybe people, yeah, Yeah. especially for the viewers need to know about you. So Yeah. maybe you can introduce a little about yourself and what are you now? Come on. Okay. Sebenarnya saya bingung, Mister, kalau Yeah. ditanya kalau mau menjelaskan saya sebenarnya apa, saya sebenarnya siapa. Yeah. Tapi yang paling penting adalah saat ini saya itu concernnya di pendidikan anak-anak terkhusus. Okay. Karena latar belakang saya pun juga when I was a kid, ya. Yuk, jadi pengurus ini ya forum anak Iya, bangsa iya, ini, iya, oke. termasuk jadi pengurus forum anak ketua children organization. Oke, alright. Itu mereka kita urus mengenai kemunahan mereka. Nah, kalau saya lahir di Makassar Oke. 13 Still young ya, very Nah. young ya. Masih Iya, muda iya, banget ya. Iya, lahir di Makassar sampai kelas 3 SD, Oke. pindah ke Bantaeng Mm-mm. dan sejak saat itu sampai lulus SMA belajar di Bantaeng. SD-nya SD? SD Impres Teladan Bapak. Wah, ini alumni Teladan ya, Iya, alumni SD SD Impres Teladan. Mana nih Iya. suaranya SD Impres Teladan nih ya? Ya. Kemudian SMP-nya? SMP 1 Bantaeng, Wow, oke, Iya. SMP terbaik di Bantaeng ya, SMP 1, oke. Kemudian SMA-nya? SMA 1 Bantaeng. Oke, right. SMA 1 Bantaeng. Oke. Iya. Ah, Setelah lulus SMA kemudian kembali lagi okay, okay. Before we talk too much or too far about your activity after return from school, Iya. coba I want to listen your activity, your organization ketika masih SMP, kemudian waktu SMA. Ya, ya ini seberapa Iya. seberapa berpengaruhnya Oke, organisasi oke, Anda setelah SMA di kampus itu ya. Mhm. Masalah organisasi sebenarnya saya jauh sebelum mengenal organisasi, saya itu sudah punya ilmu tentang kepemimpinan, Oh. tentang cara bergaul dengan society dan lain sebagainya. Kalau ditarik jauh ke belakang, Mr. Bahar, Ya. karena besar di Makassar, kelas satu di Makassar, dengan pergaulan yang tahun itu, Oke. pergaulan sorry untuk Ya. nah ya pokoknya anak-anak yang Oke, we know iya, ya. iya. Tapi ketika saya pun orangnya tidak pilih teman, semua orang saya temani, Yes. tapi saya itu bisa maintain diri saya dari hal-hal luar, ya termasuk pengaruh buruk itu. Ketika teman-teman sosial saya itu sudah coba hal yang dalam tanda kutip nakal, Yes. itu saya bukannya tertarik untuk coba, tapi cuma merasa tidak cocok saja untuk lakukan, ya pokoknya saya tidak mau the dark side of the things. Oke, Saya tuh oke. tidak mau tahu, Yes. saya tuh cuma tahu tapi tidak mau melakukan itu, karena saya tahu ketika terjerumus itu sama kayak never ending circle ya, Oke, Mr. Bahar ya. of course. Ketika sudah coba satu, mau coba yang lainnya lagi dan seterusnya lah.
Dan masa kecil saya SD itu kalau saya bagi dalam beberapa fase, SD itu saya betul-betul bisa mengenal diri saya sendiri Dari SD dari ya? SD tanpa Ah, tanpa butuh arahan dari orang lain, oke. tanpa dikasih tahu. Kalau mau tahu Yes. dirimu sendiri seperti apa, harus ini apa Oke, oke. Ya karena eh, ya. kebanyakan most of the children they don't Oke, know about themselves ya. oke, Mereka hanya tahu bahwa I want to play. Mereka oke, belum tahu oke. jati diri mereka. Bahkan kebanyakan dari kita adalah mencari jati diri itu Iya, pada saat masa iya, puber iya, lah, iya, SMP lah, iya, SMA iya. ya. Masa penjatian jati diri wah ya. Oke, Tapi you udah bisa menemukan iya, jati iya, diri iya, dari iya, SD. Wow, iya, that's amazing actually. iya. Ya Hmm, mungkin karena saya pikir saya tuh sadar kalau bukan orang pintar ya, Barbar hmm, ya. Tapi yang jadi kunci di diri saya itu rasa ingin tahu saya itu besar hmm, I dari see. kecil besar. Eh, Rasa ingin tahu itu. Hmm, Jadi ketika disuruh, bahkan ibu pun suruh hmm, sesuatu atau hmm. yakin satu, saya tuh biasa tanya kenapa harus begitu, Oke, oke, kenapa harus alright, begini, oke. makanya saya Yes. saya, saya cari saya sendiri. Oh, Nah, karena kelas 1 SD sampai kelas 3 SD di Makassar nakal, hmm. nakal dalam tanda kutip bukan ikut-ikutan ya Oke lah, aktivitasnya, tapi nakal karena nakal nakal anak bergaul anak-anak kemana-mana gitu gitu ya. Mr. Bahar ya. Oke, yes. Harusnya waktu jam tidur siang Hmm. Ya, kemana oke, gitu oke, gitu, oke. pulang sekolah tapi ndak pulang dulu kayak begitu. Nah, kemudian kakek dia tuh kasih saran ke orang tua Hmm. kalau mau si Algi ini lebih terarah gitu ya Hmm. Mr. Bahar ya, mending pindah ke Bantaeng. Hmm. Padahal meskipun saya tidak pindah ke Bantaeng, saya itu bisa arahkan diri saya Gitu. sendiri istilahnya seperti itu. Oke. Nah, eh, sekolah yang dipilih pun saya sih sebenarnya maunya sekolah favorit. Hmm. Sorry, maksudnya bukan mendiskriminasikan sekolah Oke, apapun, tapi oke. saya maunya fasilitasnya bagus dan lain Yes, oke. sebagainya. Tapi ternyata yang dikasih malah jauh lebih bagus. Oh, Iya, iya. Pada akhirnya setelah jauh dari hiruk pikuk Makassar, iya. ternyata yang saya butuhkan itu bukan sekolah yang punya teknologi yang Yes, canggih, apalagi fasilitas yang ternyata saya bagus. lebih suka sekolah yang sekitarnya sawah, Oh, sejuk, oke. kayak gitu Yes, Mr. Bahar. Karena saya sekolah pas pindah, jadi kakek itu pilihkan SD Teladan itu sengaja biar oke. biar tidak terpapar lagi ya pergaulan Ya, seperti itu. Meskipun tujuan tidak berpengaruh sama sekali oke. ya. Sekolah di SD Teladan sampai lulus pun di sana jadi alumni. Okay, do you have organization when you were at elementary Eh, school? Dulu kita nyebutnya apa ya? Pramuka Scout ya, ya, pramuka. scout ya, ya. Seperti School, itu, ya. oke. Dan di saat itu ketika semua pas masuk ini, Hmm. saya kan masuk SD Teladan kelas 4 SD. Oke, right. Pramuka itu kalau nggak salah yang ikut itu kan mepet-mepet sama 17 Agustusan. Biasa. Betul, Ya, betul. biasanya kalau 17 Agustus ada Ya momen-momen perkemahan. kayak sekarang ya. Iya, iya, iya. Bulan Agustus. Anak Ya. pramuka kan biasanya ada perwakilan khusus dari sekolah ya. Yes, Dan itu oke. khusus harus diseleksi segala macam. Saya sebenarnya ndak expect sama sekali untuk lolos. Ya, Cuma oke. ya karena rasa ingin tahu saya itu yang tadi Mr. Bar. Akhirnya saya coba deh ikut seleksi. Oke, oke. Dan ternyata satu-satunya kelas 4 Aha. lolos. Oh, great. Dan siswa baru juga. Amazing. Jadi ya mungkin ada banyak siswa yang heran kenapa Oke. bisa seperti itu. Ya kembali lagi cuman karena saya pede dengan apa yang saya punya Hmm. dan rasa ingin tahu yang besar itu, pokoknya tabrak saja Mr. Oke, Bar. Masya Seperti itu. Allah. Oke. So tamat SD, Iya. kemudian Tamat SD. Jadi SD itu ya istilahnya sekolah bener lah pokoknya. Ya meskipun di Makassar dulu saya juga sekolahnya bener, nilainya bagus seperti Oke. itu. Jadi SD itu betul-betul saya cari tahu sebenarnya saya itu mau jadi apa, saya itu sukanya apa sebenarnya. Jadi kalau dibilang egois, kayaknya bisa ya dibilang egois Mr. Bahar karena nggak mau kasih nyuntik teman, nggak mau ajar teman, pokoknya mau ranking satu sendiri lah. Oke. Seperti itu di SD. Kemudian masuk SMP, Oke. di situ tuh baru terbuka semua Mr. Bahar. Yang awalnya bureng, nggak mau perhatikan lingkungan sekitar, akhirnya jadi apa ya? Care ya. Iya jadi care. Nah, Seharusnya saya anak-anak SMP yang duduk di Iya. bangku paling depan gitu ya. hmm. Tapi entah kenapa di saat itu saya duduk di bangku belakang. Ya kita tahu lah bagaimana Oke, biasanya kalau oke, anak-anak yang ya. duduk di bangku belakang itu Yes. seperti apa. Tapi jadi bukan ikut terbawa arus pergaulan bukan, tapi saya cuma pengen tahu anak-anak ini
kerjanya ngapain sebenarnya Oke, kalau oke, oke. kalau bolos, Yes. kenapa sebenarnya mereka bisa bolos, kenapa mereka tidak nyaman di kelas ya seperti itu Mr. Bar. Meskipun ikut mereka, lihat-lihat perkembangan mereka, tetap saya perhatikan pelajaran dan sebagainya. Yuk, sempat dapat ranking waktu SMP juga ya? Iya, Dengan kondisi seperti itu ya? malah pas masuk SMP misalnya saya peringkat 1. Oh, iya. Peringkat 1 ya. Nah, Cuman pas semester 1 nah, saya itu ini tidak terlalu memperhatikan pelajaran. pelajarannya. Nah, karena saya tidak tahu ya, mungkin karena masa transisi gitu Oke. Pak Mr. Bar ya. Jadi karena tidak memperhatikan saya ranking 5 akhirnya. Oke, oke. Ranking 5. Yang tadinya dari SD selalu ranking 1. Oke, memang dari SD udah ranking Iya, 1. udah ranking 1, bahkan dari Makassar pun ranking 1. Oh, Iya, pas ranking 5 rapor tuh disembunyiin kabar dari orang tua iya, oke. yang sampai tahu. Nah, oke, Iya. oke. Nah. Sampai suatu saat saya menikmati masa sekolah yang bukan hanya sekedar nilai. Dulu kan di SD kita dapat nilai 100 Oke, happy oke, kabar ya. oke, right. Pas SMP tuh sense-nya tuh udah pudar gitu. Oke, oke, oke. Ya, Bukan mungkin- lagi masanya kejar-kejar nilai Iya, ya. bukan lagi masanya kejar-kejar nilai. Jadi di saat itu, di awal semester itu, kalau teman saya bolos, saya ikut bolos di belakang Bolos sekolah. ya. misalnya. Jadi di situ akhirnya saya bisa paham anak-anak ini sebenarnya mereka bolos karena mereka ndak pede Oke. sebenarnya sama potensi yang Oke, oke. mereka punya. Hmm. Hanya karena mereka tidak pintar di subjek tertentu, Yes. math, Nah, sains. so they don't confidence ya. Ya. Mereka merasa minder ya kalau Ya, kita bilang ya. hmm. Nah, karena itu terus mereka juga tidak punya wadah untuk menyalurkan energi mereka yang besar itu. Oke. Ya makanya kita nggak bisa salahin mereka Oke, oke, ketika oke. terjerumus ke hal So memang you udah pikirkan ya waktu Iya, masih iya, iya. SMP melihat kondisi gitu udah Iya, iya. memikirkan Iya. solusinya apa gitu Iya, ya. saya pun heran ya Mr. Bar karena anak umur mungkin Iya. 13 Kebanyakan mungkin kita nggak 13 pikirkan. tahun mungkin Iya. ya. Saya tuh udah analisis ini sebenarnya kenapa. Ya mungkin karena itu jadi saya tuh nggak gampang judge orang lain Ya, oke. ketika ada orang yang dicap buruk sama society kita. Saya itu pasti beranggapan kalau kita tuh nggak tahu latar belakang Oke, kehidupan oke. mereka bagaimana, Oke, alright. pendidikan keluarganya bagaimana. Ya karena saya paham itu semua, psikologi dan lain sebagainya. Okay, so ini juga yang menjadi background. You are interesting to join children's organization in Bantaeng yang kayak FB. Apa sih forum? Forum anak buta tua. Oke. Iya. You jadi pengurus di sana. Jadi ketua malahan. Jadi ketua. Pak. Waktu SMP. Waktu SMA. Oh, waktu SMA. Waktu SMA. Waktu SMP udah join itu. Ya? SMP belum ada. Belum ada, ya? bahkan belum ada. Your organization waktu SMP cukup apa? Pramuka, table tennis, Table tennis, oke. Futsal. dan itu OSIS ya. OSIS. So you sempat jadi ketua OSIS. Sempat juga, jadi ketua OSIS. ya? Halo SMP 1 nih loh, mantan ketua OSIS kita ya. Iya. Tahun berapa? Berapa ya misalnya? 14-15 kayaknya. Oke. 2014-2015. Oh ya, oke. Menariknya adalah biasanya kan yang terpilih jadi ketos itu anak-anak yang pintar akademik ya. Oke, good. Dalam tanda kutip. Yes. Meskipun saya juga bisa di akademik, yang jadi nilai tambah saya saat itu adalah saya punya pergaulan yang banyak. Oke. Anak-anak yang semua kalangan Oke, anak-anak itu right. saya bisa rangkul Yes. itu Mr. Bar. Jadi di sini benefitnya Iya, kita iya. tadi berteman dengan siapa saja Benar, gitu ya. benar. Terutama di SMP yang adalah teman-teman Iya, yang you iya, kategorikan sebagai anak nakal Iya, gitu iya, ya. iya, Nah, iya. kemudian you berteman akhirnya begitu you Iya. election day Electionnya, ya. iya. You terpilih dengan Iya. konsep silaturahmi yang Iya, you iya, sendiri iya. ciptakan Iya, gitu benar, ya. benar, Oke. Iya. Saya pun awalnya nggak expect sama sekali mau Iya, terpilih atau oke. tidak. Itu kalau saya nggak salah itu hanya karena kurang ya kayak calonnya tuh bagaimana. Tapi let me guess ya, biarkan Iya. saya menebak bahwa yang paling banyak kayaknya yang pilih itu dari kalangan perempuan ya. Ah, no. Maybe yes, maybe no ya. Oh, Mr. iya. Bar, Ya, kayaknya lebih banyak don't care yes-nya ya. Oke, so kita lanjut di forum anak tadi itu ya. Iya, iya, Kemudian iya. you di SMA programnya apa sih yang Iya. forum anak itu ya? Jauh sebelum forum anak, saya kan nggak tahu apa sama sekali apa itu Yes. forum anak ya, Mr. Bar ya. Saya masuk SMA itu awalnya itu aktif di Pramuka juga. Oke. Pramuka, kemudian
OSIS. Malahan saya duluan jadi ketua OSIS dulu di Semansa itu. Oh. Iya, di Semansa pun akhirnya jadi mudah jadi ketua OSIS karena itu kan kita sudah punya modalnya Yes, oke. sama. Jadi kalau SD itu fasenya saya mengenali diri, SMP itu mengenali orang lain, SMA itu bagaimana bisa bermanfaat bagi Wow. bagi orang lain. Yes, that's great Iya, iya, concept ya. Kalau di SMP hanya sekedar tahu saja tanpa peduli kayaknya saya harus Ya, oke. bantu atau apa segala macam, coba mengerti teman-teman saja. Di SMA itu lebih ke situ, bagaimana bisa Oke. bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yes. Jadi malah duluan jadi ketua OSIS, Mr. Bahar. Right, masya Allah ya. Great. Dan, Justru kalau jadi ketua forum anak, saya kayaknya bisa bilang itu kecelakaan politik sebenarnya. I see ya. Karena pas pemilihan ketua FABT itu, Iya. saya itu diundangnya sebagai perwakilan sekolah malahan Oh, untuk ikut itu election yes, pemilihan untuk forum anak buta tua itu. Hmm. Jadi saya tidak tahu forum anak buta tua itu apa, pekerjaannya apa. Ini organisasi sekolah, organisasi luar ya. Iya, dia Organisasi forum luar anak sekolah. forum anak buta tua itu under Kementerian PPPA. Oh, I see. Langsung Kementerian PPPA, kemudian kalau di kabupatennya berarti Dinas Perempuan Pemberdayaan Oh, dan I see. Perlindungan Berarti dia bukan organisasi sekolah ya. Malah kalau hierarki organisasi di kabupaten ya, tingkat sekolah begitu, forum anak itu di atas semua organisasi anak bahkan di sekolah Wow, misalnya. that's Jadi cool, OSIS ya. pun ada di bawah naungan forum anak ini sebenarnya. That sounds cool ya. Iya, iya. Oke, so you jadi ketua di situ menjalankan programnya Iya, jalankan bersamaan program. dengan OSIS ya. Bersamaan dengan OSIS. Bersamaan. Iya, So iya, two important position that you Iya, hold it at the time. Iya. Ketua OSIS sama ketua Ketua FABT. FABT ya. Iya. Oke, so amanah jalannya ya Iya, semuanya. jalan. So what something do you get from those two position? Apa yang Anda dapatkan iya, dari hal Oke, yang oke. paling penting yang Anda dapatkan dari ketua OSIS sama Oke, ketua oke. organisasi itu ya? Iya, iya. Sebelum itu, di momen itu, Mr. Baru pas terpilih jadi ketua FABT, ya pasti banyak orang yang bilang apakah bisa dijalankan dua Oke, organisasi sebesar ini ya. Betul. Tapi saya beranggapan kalau menjalankan organisasi itu bukan cuma tentang ketuanya saja, Mr. Bahar. Gitu. Yes. Bukan hanya kita, yang penting bagaimana kita manajemen waktu, Oke. manajemen organisasi, bentuk tim yang solid. Oke. Jadi ketika manajemennya bagus, timnya solid, Yes. nah itu akan berjalan Oke. sendiri. Jadi So you bergerak di situ. iya, gitu ya? no issue about memimpin di dua Yes. organisasi ini. Oke, so you are not typical one man show ya. No. Ya, nanti jadi suami juga jadi one man show ya. Okay, right. So that's so amazing experiences of you dari SD sampai SMA. Nah, let's move to your university activity. Okay. Di kampus kan itu you nggak fokus, you nggak serius, akan lambat selesai. Oke. Gitu ya. So gimana nih? Ya. Iya. Kalau masalah cepat atau lambatnya selesai itu, Mr. Bat, saya tuh orang yakin kalau semua kita itu punya timeline-nya masing-masing. Oke, yes. Iya. Kita punya start yang beda-beda. Yang nggak mungkin ada orang di dunia ini yang mulai sesuatu langsung dari garis finish. Okay, right. Ya. Kita punya start yang beda-beda, kita Yes. punya finish yang Okay. beda-beda. Tapi yang penting adalah targetnya, Mr. Bar. Okay. Mau kita kuliah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu terserah pribadi masing-masing, Okay. Mr. Bar. Yang penting Targetnya kita tahu selama jenjang waktu itu apa yang mau dilakukan. Oke, karena ada Terus. target gitu Iya, ya. karena ada targetnya, Karena ada jadi enggak target. masalah. So, yes. Saya pun kuliahnya untuk anak teknik sebenarnya standar ya, Yuk, jurusan apa? metalurgi. Metalurgi ya. Iya. Pertambangan Iya, tentang material geologi gitu Iya, ya. Oke. iya. Metalurgi itu jadi 5,5 tahun selesainya. Unhas ya, Unhas Oke. ya. Tapi banyak teman saya yang udah lulus 4 tahun. Oh, I see. Iya, Oke. banyak. Cuman karena saya memang udah target mau kuliah santai saja. 5 tahun itu udah warning lah untuk Oke, saya oke. untuk menyelesaikan pendidikan. And finally you finish dalam 5 tahun. 5 itu? tahun setengah. 5 tahun Iya. setengah ya. Bercandaan kita kemarin tuh Pak tetap 4 tahun. Kita tuh Yes. selesai 4 tahun cuma 16. Itu 16 bulan. Oh, gitu ya. Iya. Tetap 4 tahun tapi 17 bulan lebihnya. Oh, gitu ya. Bercandaan anak kampus Ya, dulu oke, gitu oke. Pak War, ya. Sama kalau sekarang jam berapa ya? Jam 2 lewat 1 jam ya. Iya gitu. Ya, Baru jam 3. ya. Iya. Oke. iya. So you finish
5 tahun, 5 5 tahun setengah. bulan Ya, ya. Yang menarik maybe ya, I will ask you about how you doing the process of your Oke. college at Iya, 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 university iya, ya. iya. Di jurusan itu kayaknya horor sih kedengarannya ya. Oke. Mengenal berbagai Iya. material bumi ya. Iya, iya, iya. So, kita masih relevansi ke organisasi. Do you still have any organization at the university? Karena merasa organisasi sudah cukup ya, misal karena pola organisasi kan itu sama ya. Yes, okay. Program bagaimana bisa diimplementasikan ke masyarakat. Karena saya udah berkecimpung di SMA, di forum anak, saya rasa sudah cukup gitu. Okay, I see. Cukupnya itu karena saya udah tahu kalau concern saya itu mau di sini gitu, Okay, misalnya. alright. Mau di anak-anak saja. Yes, okay. Jadi kalau di kampus kan enggak ada organisasi yang kayak Okay, begitu. alright, okay. Semuanya Okay. pengabdian masyarakat dan sebagainya. Yes, okay. Jadi karena saya running Alpha juga, Yes, okay. ya. Jadi untuk kuliah pun saya nggak ambil organisasi kecuali himpunan mahasiswanya. Okay. Nah itu pun karena kita ada satu divisi itu istilahnya BUMO, Yes. Badan Usaha Milik Organisasi. Saya diminta bergabung sama ketuanya waktu itu Okay. untuk bagaimana kita kembangkan wirausaha yang akhirnya bisa jadi Something, ladang ya. Okay. cari uangnya Yes, organisasi gitu. Oh, okay. Ini yang menarik nih ya. Iya. You belajar tentang usaha gitu ya. Oke. Mahasiswa dan usaha atau mahasiswa dan bisnis memang oke lah. Ini biasa terjadi di Iya, kampus iya. untuk mahasiswa-mahasiswa yang berjiwa entrepreneur Iya, ya gitu ya. Nah, Anda berjiwa entrepreneur nggak? Menurut Anda, you punya entrepreneurship ya? Saya sebenarnya nggak mau dilabeli sebagai entrepreneurship itu misalnya. Okay. Saya tuh lebih sukanya jadi orang yang punya rasa ingin tahu tinggi, Okay. punya skill problem solve yang bagus, Yes, okay. punya manajemen waktu yang bagus. Nah, ketika kita punya 3 ini, itu kan yang nyamber ke entrepreneurship sebenarnya. Oh ya, oke. Nah, this is the important point yang kita akan bahas sebagai inti pertama ya, bahwa ini yang Anda ingin sampaikan bahwa untuk anak muda, oke, coba you jabarkan satu-satu dulu nih ya, oke, tentang manajemen ini gitu ya, supaya hidup kita termanage dengan baik gitu ya. Oke, coba dijelaskan satu ya. Iya. Kalau saya jelaskan satu-satu kayaknya agak panjang ya. Misalnya saya rangkum aja semuanya. Rasa ingin tahu sebenarnya itu penting ya, supaya kita pokoknya sebagai manusia biar kita bisa tahu kita itu maunya mati seperti apa ya, mau bermanfaat seperti apa. Manajemen waktu ketiganya ini kan bisa dilatih misalnya, bukan karunia atau anugerah dari Tuhan saja, tapi semuanya bisa dilatih. Jadi ketika kita punya kemauan ya, the power of will, the power of wanting to, kita bisa melakukan ini 3 hal ini. Tapi yang perlu dipahami sama our listener, your listeners in Daily London Podcast ini, buat prosesnya. Gitu. Proses ya? Ya prosesnya. Kesuksesan itu atau saya sih bilangnya happiness ya. Happiness itu not about the destination, but it's about prosesnya itu, Mr. Bahar. Proses untuk menjadi bahagianya itu sebenarnya seperti apa gitu. That's great. Jadi karena saya cari itu ketika misal saya pimpin organisasi, kalau saya mau bahagia ya otomatis kan manajemennya harus bagus ini. Karena tujuan saya untuk bahagia, jadi saya harus cari tahu itu apa ya parameternya supaya. Ini yang menarik ya. Ini sebuah lagu atau apa? Tapi selalu saya dengar bahagia itu kita yang ciptakan ya. Bahagia itu kita yang ciptakan. Yang kalau you sebut adalah proses ya. Proses. So, proses untuk mendapatkan kebahagiaan itu yang penting ya. So, kita nih ya, anak-anak muda yang sekarang ya, Anda mewakili salah satu anak muda yang punya visioner ya, insyaallah visioner, kemudian punya target. Kita tidak bicarakan target Anda ke depan ya, kita hanya ingin tahu bahwa target itu punya proses yang kita sebut tadi adalah kebahagiaan. Mungkin you bisa gambarkan
apa sih kendala dalam proses-proses yang harus tetap tetap menjadi bahagia gitu ya. Oke, oke, Oke. oke. Kendala paling utama itu ya dari diri sendiri Oke, ya. oke. Kadang ada banyak bisikan, Heeh. nggak usah lakukan itu ya. Heeh. Apa mending stop organisasi, Oke, oke. bikin capek apa Oke, segala, mending yes. kau tidur di rumah ya Hmm. santai, but playing game Mhm. ya capek juga kan, Yes, Mister. oke. But it's Sama-sama good. capek Iya, ya. yeah, but Heeh. it's good untuk kita ya, atau orang yang menikmati Oke, game itu oke, ya. yes, ya. Jadi itu akan ada Oh, perbedaan begitu yes. Heeh. ketika kita melakukannya dengan sesuai yang kita suka, Oke. passionate dan lain Yes. sebagainya. Itu yang jadi Hmm. itu yang jadi Oh, ya, oke. Oke. Kemudian yang terakhir yang saya mau tanya tentang ini ya. You prefer for working ya? You Oke. prefer working at company atau bisnis? Saya itu bilangnya gini, Mr. Bang. Saya Oke. tuh prefer keluarga sebenarnya. Oke, oke. Mau pilihannya kerja di as a company Heeh. atau bisnis, selama itu tidak menjauhkan dari keluarga atau tidak mengganggu waktu dengan keluarga ya, Oke, saya pilih yang itu saja. Oh, alright. Kayak ya. Bawaannya nanti jatuhnya ke ya kalau bisa kayaknya owner jatuhnya ya. Iya. Kita kerja ya, kita Iya, kerja iya, ya, perusahaan kemudian begitu di tempat yang lain ada masalah Iya, tentang iya, keluarga iya, kita iya. ke keluarga lagi gitu ya. Iya, Oke, iya. so Pak, you prefernya ke situ Iya, gitu iya. ya. Nah, kemudian tolong dong kasih kita satu ya, karena ini mungkin detik-detik terakhir Iya, kita iya, ya iya. di podcast ini. Tolong kasih satu sebagai motivasi, Oke. satu kata lah ya, satu Oke, kata yang menggambarkan cerminan anak muda yang smart, yang bisa dibanggakan ke depan gitu ya. Oke. Kalau bicara satu kata ya, Ya, satu kata aja. Mr. Ya. Bar ya, kayaknya percaya diri ya. Percaya diri. Percaya diri. Ya. Iya. How important sense of confidence as you said? Sepenting ketika meskipun kita punya potensi ya, Pak Bar ya, mau gitu jago bahasa Inggris kayak di anak-anak di Daily London Oke. ini, atau punya potensi di olahraga, di akademik, ketika kita tidak percaya diri untuk Oke. menunjukkannya ke orang, kita tidak percaya diri untuk meyakini bahwa kita bisa, Yes. itu kita gampang terpengaruh pasti sama orang luar. Yes. Yang Oke. orang luar yang biasanya meremehkan, merendahkan dan lain Oke. sebagainya gitu. Nah, ini pun jadi concern saya Ya. ya. Bagaimana anak-anak bisa jadi percaya diri, dan akhirnya saya pun membuat yayasan. Oh, Iya, great. membuat yayasan. Di usia ini you udah punya yayasan Iya, tentang mencari bakat ya? Iya, Mencari cari bakat. bakat. Ya. So Nah, I start this. Biasanya ya, Mr. Bar, ketika starting something new, yes, oke. I think it's like have a baby. Oke. Ya. Ini bisa nanti divalidasi sama Mr. Bar, karena yang Yes. sudah punya anak kan Mr. Oh, Bar. yeah, I know. I Saya tuh really know belum about ya, that. belum Yeah. punya. Ya. Udah tahu banyak tentang Iya, itu ya. iya. Jadi kita di tahun pertama itu kita kasih beasiswa ke anak-anak, khususnya yang punya potensi di minat dan bakat, Oke. olahraga, Yes. atau yang jago bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Pokoknya di luar sains ya, Mr. Bar ya. Kita itu kasih mereka sarana berupa fasilitas, kalau olahraga sepatu apa kayak Yes, begitu ya. Pesannya adalah biar anak-anak itu bisa percaya diri sama potensi yang mereka punya, dan menyadari kalau kita tuh ndak semuanya harus pintar math ya, pintar sains, Yes, oke. tapi cukup pintar sama potensi kita sendiri, diasah dan lain sebagainya. Itu bisa jadi suatu hal yang luar biasa pada akhirnya untuk kita. So, saat ini Anda lagi bergelut di yayasan yang Anda buat, Iya, kemudian mencari bakat-bakat yang concernnya di situ sekarang. kemudian diberikan beasiswa Benar. supaya bakatnya lebih berkembang, lebih kelihatan, Lebih kelihatan. kemudian dididik terutama untuk yang percaya diri Iya, itu ya, percaya diri. sehingga mereka lebih matang, lebih kuat. Iya, gitu benar, ya. benar. Oke, that's great. Wow, it's amazing ya, Yeah. listener or viewers. Ini adalah salah satu gambaran pemuda kita saat ini ya. Mudah-mudahan beliau bisa menginspirasi kita, terutama anak-anak mahasiswa, anak-anak muda yang sekarang untuk bisa lebih banyak berbuat untuk orang lain, ya. Karena prinsipnya Algi ini ya, bahwa
menjadi menjadi seorang yang bermanfaat untuk lingkungan, ya. Yeah. Apapun bentuk kegiatannya yang penting bermanfaat. Kebetulan dia suka melihat bakat-bakat yang ada kemudian untuk dikembangkan, untuk kemudian dikembangkan. Beliau membuat sebuah yayasan untuk pengembangan minat dan bakat melalui pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Wow. Ini insya Allah sesuatu yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya pun maunya nanti ada siswa dari Daily London. Oke. Daily London siap-siap untuk diberikan beasiswa oleh Algini. Sekedar informasi juga bahwa beliau ini adalah salah satu alumni Daily London juga, salah satu alumni terbaiknya. Masih BTEC. Iya, dulu namanya Daily London waktu itu masih masih bernama BTEC, Buta Tua English Course, dan dia adalah siswa dari BTEC itu, Dan alhamdulillah kita senang sekali bisa kembali ketemu setelah dia jadi sarjana. Sekarang titelnya ST. ST. Oke. Jadi dia sarjana teknik, alhamdulillah, tapi luar biasa sekali perhatiannya terhadap anak-anak yang punya bakat untuk dikembangkan. Ya, saya kira kita cukupkan dulu ya. Kita masih punya banyak kesempatan untuk ngobrol lebih banyak sebenarnya. Allah juga sudah memanggil melalui azannya ya. So thank you so much for you coming today. Hopefully it will be an inspiration for all people here. Thank you so much. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.